Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan lagi insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dan para pemirsa yang di rumah bisa menyaksikan lagi Islam itu indah. Bu. Yeay. Semangat Bu. Sehat Bu ya. Tepuk tangannya dulu dong Bu, mana Bu biar semangat Bu. Masya Allah, ini jamaah yang di sini dari mana nih Bu? Tasikmalaya, kumaha damang? Masya Allah. Yang di sini dari mana? Dari Garut. Kalau yang di sini? Masya Allah, cantik-cantik sekali. Baik nih, kita langsung aja nih ya Bu ya. Kita insya Allah akan belajar bareng-bareng sama guru-guru kita. Nah Bu, ngomongin soal ikhlas Bu. Ikhlas itu susah atau enggak Bu? Susah Bu ya, apalagi kalau ngikhlasin utang. Tuh langsung ketawa semangat banget. Tapi Bu, ikhlas itu nggak selalu berkaitan dengan uang. Nah kadang ada juga nih yang bikin kita tuh susah banget ikhlas. Contohnya kalau anak rewel, kita suka bete nggak Bu? Bete ya kalau misalnya suami kurang ngasih uang bulanan. Wah cemberut. Nah makanya Bu, tapi ibu jangan dulu marah-marah karena bisa jadi keikhlasan ibu itu menjadi sumber rezeki ibu dan keluarga. Masya Allah. Nah itu gimana ceritanya ya? Makanya hari ini tema kita luar biasa sekali. Temanya adalah ikhlas membuat banjir. Apa Bu temanya Bu? Ikhlas membuat banjir. Tepuk tangan dulu dong Bu buat tema kita hari ini. Masya Allah. Baik, kita langsung akan belajar sama-sama dengan guru kita. Tapi yang pertama saya akan panggilkan dulu guru kita Ustadz Ahmad Khan. Masya Allah, Mas Allah. Mikdad, luar biasa ya temanya, luar biasa. Luar biasa, banget. saya Yang semangat ikhlas banget. membuat banjir rezeki. Nah Jadi, banjirnya bukan rezeki banjir air tapi banjir Betul, rezeki, luar Masya biasa. Allah. Nah Ustadz, selama ini kan sering banget nih kita dengar kalimat, udah bro tenang aja, Iya. gue ikhlas kok. Tapi itu di mulut doang, Di mulut dalam hati doang. kita nggak tahu. Betul. Nah sebenarnya ikhlas itu yang sebenarnya menurut pandangan Islam tuh gimana sih? Perlukah diucapin Iya. atau enggak? Iya. Masya Allah, silakan Terima kasih, Ustadz. Mas Mikdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Segenap jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha Bu Daramang? Alhamdulillah, ini jamaah yang hadir tetangga Ustadz Abi Maki dari Tasikmalaya. Alhamdulillah. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas apakah dia harus diucapkan dengan lisan atau cukup di dalam hati? Diterangkan di dalam kitab Akhlak Ilbanin juz keempat yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baraja, halaman 88, kata beliau, al-ikhlas hiya asasul amal wa ruhuha wala tasihu wala tuqbalu indallah bidunihi. Sesungguhnya ikhlas itu adalah pondasinya amal dan ruhnya amal, dan tidak akan sah ibadah seseorang apapun ibadahnya dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keikhlasan di dalam hatinya. Jadi yang namanya ikhlas itu amalul qalb, pekerjaan hati. La tahtaju ilal kalam bil qaul, tidak butuh kepada ucapan dengan lisan. Buat apa lisannya mengatakan saya ikhlas, tapi di dalam hatinya biarin aja loh. Emang dasar nyusahin orang doang. Hatinya beda, ngedumel ya Bu ya. Tepara rugu lamun cuk urang Tasik mahnya. Iya. Tapi lisannya doang ikhlas, hatinya kagak ikhlas. Maka ikhlas itu pekerjaan hati. Gak perlu diucapkan dengan lisan. Dikisahkan di dalam kitab An-Nasaihu Diniyah wal Wasaya Limaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Sahib Ratib Qutbil Irsyad wa Gauthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Satu buah kisah yang menarik. Datang seorang daripada orang kaya raya kepada Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Dia berkata, wahai Imam Abdullah Al-Haddad, saya ingin membangun masjid yang paling bagus
yang paling besar, yang paling mewah, yang paling megah, yang belum pernah dibangun oleh siapapun. Apa jawab Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad? Kata beliau, kamu belum saatnya buat bangun masjid. Kata ini orang kaya, saya sanggup, harta saya banyak, saya akan mampu dan akan buat orang-orang terpesona dengan masjid yang saya bangun. Apa jawab Imam Abdul Haddad? Kata beliau, belum saatnya. Lalu apa yang kurang dan kapan saatnya? Kata Imam Abdul Haddad, karena ini orang memaksa, ya sudah. Kalau memang kamu kepengen bangun masjid, silakan bangun masjid yang paling mewah, yang paling megah, yang paling besar, yang paling mahal, yang paling bagus, yang membuat semua mata orang terpesona memandangnya. Tetapi ingat, nanti di saat masjidnya sudah jadi, saya akan umumkan kepada seluruh muslimin wal muslimat bahwa yang bangun masjidnya ini bukan kamu tapi orang lain. Lalu ini orang ngegerutu, jangan gitu dong Imam Abdul Haddad. Kan uangnya yang bangun, uang saya. Semua persediaan dan kebutuhan saya yang siapkan. Tapi kok kenapa yang diumumin nanti yang bangun masjidnya orang lain? Berarti tandanya belum siap. Belum saatnya buat bangun masjid. Kenapa? Karena masih mengharapkan daripada pujian makhluk. Makanya kata Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, beliau ketika ditanya tentang ikhlas, apa jawaban beliau? Kata beliau, seandainya Allah berikan aku izin di tanganku ini ada air, maka aku akan masukkan dan lemparkan air ini ke dalam neraka agar semua api neraka padam sehingga aku ibadah tidak karena takut azabnya Allah. Dan seandainya di kiriku ini Allah berikan izin ada api, maka aku akan lemparkan ke dalam sorga agar semua kenikmatan di sorga hangus terbakar sehingga aku ibadah tidak karena mengharapkan pahala, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, itu tingkatan ikhlas yang Luar lebih tinggi biasa. lagi ya. Nanti kita akan lanjut belajar lagi. Iya, masih banyak nih yang akan Betul. kita bahas. Jangan Jazakallah. kemana-mana, Mang Gading. Terima kasih Ustaz Sama-sama, Ahmad. Mas. Bu, boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita. Masya Allah. Jadi ikhlas itu nggak perlu disebutin pakai kalimat, wah saya ikhlas kok, saya ikhlas kok. Yang penting dalam hati ya Bu ya. Masih semangat Bu? Nah, baik jamaah, mumpung lagi di sini nih, jauh-jauh kan, ada yang dari Tasik, ada yang dari Garut. Yang ini dari mana tadi? Nah kan Garut juga. Saya akan ngasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio buat nanya langsung sama guru-guru kita nih. Coba mana yang mau bertanya boleh angkat tangannya Bu. Wah kurang semangat nih, coba lebih tinggi lagi Bu. Ah baik deh, saya kasih kesempatan dulu buat ibu yang di belakang. Silakan ibu. Teteh, apa ibu nih? Baik Bu, namanya siapa? Boleh berkenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tati Susilawati dari Majelis Taklim Hidayatul Anwar, Kawalu, Kota Masya Tasikmalaya. Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Baik Ibu Tati, langsung Izin aja bertanya, pertanyaannya. Ustadz, ya pertanyaannya. Ada gak sih tolak ukur keikhlasan seseorang? Kalau ada, sampai mana batasannya? Dan faktor apa saja yang bisa merusak keikhlasan seseorang itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaannya luar biasa sekali. Ada nggak sih tolak ukur keikhlasan seseorang? Kalau ada sampai mana batasannya? Nah langsung aja akan dijawab oleh guru kita Ustazah Lulung. Mohon izin Terima silakan kasih, Ustazah. Gimana jazakallah. tuh keikhlasan tuh batasannya sampai mana? Gimana ya? Gimana ya? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu banget dong. Oh, Langsung terima ya silakan kasih. Ustazah. Terima kasih anakku Mikdad. Ya elah tua amat kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Yang semangat amma. Ba'du. Udah jauh-jauh kemari amma ba'du. Ih lemes amat. Ngaji. Semangat. Ngaji kok gak Dugem. semangat. Ngomel itu ya. Dugem dunia gemar mengaji. Oke. Gimana pertanyaan tadi Bunda yang soleha banget ya nih. Bunda-bunda datang adalah bunda-bunda yang SSGGG. Apa tuh? Soleha-soleha gimana gitu guys. gitu ya. Jadi ada gak sih tolak ukur keikhlasan seorang? Ada. Ketika dia beramal, ketika dia memberi paling tidak nih paling banter. Jangan nyebut-nyebut apa yang dia kasih. Saya bersedekah nih kepada ibu atau ibu bersedekah sama saya. Jangan tuh betilu sodakotikum bil mani wal aza. Jangan sebut lagi. Kamu kalau gak saya kasih hidup kamu dari mana? Hah? Itu.
Tolak ukurnya jangan sampai dinyebut lagi. Kalau dinyebut lagi berarti dia kagak ikhlas, ya enggak? Kamu itu kalau bukan istrinya saya, kamu gak akan yang namanya itu bisa bersukses seperti ini. Waduh, kan yang bikin sukses siapa? Allah Subhanahu, kita cuman ikhtiar. Itu tolak ukur yang pertama. Ada gak batasannya? Tidak terbatas. Mau anak kecil, mau anak gede, mau ibu, mau bapak, mau orang tua, yang namanya ikhlas. Jangan pakai sebut-sebut lagi. Apalagi bil manni wal aza, menyakiti hati penerimanya. Bantuin saudara, ikhlas gak usah disebut. Walaupun kadang-kadang saudara jarang mau ngomong terima kasih. Ya gak sih? Gue tuh sebenarnya ikhlas, tapi gue kesel banget deh. Dia gak pernah ada kata-kata terima kasih. Harusnya kan terima kasih. Sisi gak perlu terima kasih, tapi kan dia harusnya ucapin terima kasih. Ikhlas gak tuh? Katanya ikhlas, tapi masih ngomel. Benar tadi kata guru kita, yang namanya ikhlas itu kagak pakai diomongin. Dan kira-kira batasannya kalau dibilang tidak ada, bagaimana? Karena ada di hati. Kalau di mulut bisa aja kita ngomong tadi yang guru kita mengatakan, gue ikhlas. Tapi ngomong di belakang, kalau bukan bilang bantuin tuh, gak mungkin. Anak itu sampai sekolah, sampai tamat, siapa? Gue, begitu. Nauzubillah himin. Nah, apa sih faktor perusak daripada ikhlas? Ya gak sih? Sholat, kita udah 4 rakaat. Kira-kira nih kita udah berwudu nih. Udah sholat 4 rakaat. Lagi atahiyat, mau salam. Maaf banget, ternyata kita buang angin. Kira-kira batal gak semua sholatnya? Apa yang kita ganti cuma 1 rakaat doang? Enggak. Semua apa 1 rakaat yang diganti? Semuanya. Begitulah orang kalau ikhlas itu ria. Sambil ngomong, ria itu apa? Pengen dilihat sama orang. Lagi pergi ke rumah jamaah karena mau ngaji di rumah nggak pernah yang namanya sholat duha. Pas di sini ada jamaah banyak. Sholat duha dia dibilang solehah. Ketika di hati ngomong gitu maka dia tidak atau kebalikannya. Ya entah kalau gue sholat dibilang solehah. Gak usah sholat deh. Berarti dia juga tidak ikhlas itu adalah ketika dia itu solehah, baik di depan umum maupun di dalam sendirian, dia tetap beribadah. Itu baru orang ikhlas. Jadi gak usah apa kata orang. Entah kata orang kok solehah lagi. Emang kenapa kalau solehah? Hah? Emang kenapa? Masalah buat lo kan gitu. Jadi ria itu ingin dilihatin sama orang. Atau yang kedua, faktor perusak adalah sum'ah. Apa sum'ah? Orang gak ngeliat, tapi kita cerita, orang kagak nanya. Tadi malam nih kita sholat tahajud. Nangisnya Masya Allah, solehah banget. Tiba-tiba ketemu sama jemaah. Ya kan? Dia gak nanya, kita ngomong, itu kenapa ya setiap saya itu yang namanya sholat tahajud selalu nangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak itu malaikat tuh gimana? Yalah, lebay banget kan. Itu namanya sum'ah, enggak ngelihat tapi cerita. Nauzubillah himin. Ada yang enggak begitu? Ada enggak? Di sini mah enggak ada, di sini mah enggak ada. Insya Allah enggak ada ya. Jadi ujub, takabur itu juga faktor perusak. Faktor perusak Apalagi ikhlas. kalau dia sampai musyrik mensekutukan Allah. Nauzubillah Habis min semua dzalik. amalnya gitu. Iya, apalagi Mau. sekarang zaman sosial media, godaannya banyak banget. Aduh banyak banget, Iya, kita lebih kagak cover. jawab, kita gimana? Kita jawab katanya nggak boleh, Iya, tapi ya. ya ngeselin gitu, Iya. ngeselin. Nah itu ikhlas nggak? Enggak dong. Nggak ikhlas Masya karena Allah. masih kesel. Jadi harus belajar terus ya. That's right. Terima kasih Ustazah. Udah nih? Udah dulu Kirain ya. nyambung. Nanti lanjut Terima ya. kasih. Bu boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustazah Lulung. Tepuk tangannya apa Masya sih pelit Allah. amat? Iya dong Bu, Nggak semangat ikhlas. Bu. Seru ya kalau Ustazah Lulung yang tausiah tuh kayaknya heboh banget kayak ada berapa orang. Suaranya menggelegar. Baik tuh jadi ikhlas itu juga ada faktor-faktor yang menyebabkan ikhlasnya bisa hilang nih. Baik selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Abi Maki. Ustadz mohon izin boleh berdiri di sini. Tadi kan udah dijelasin nih sama Ustazah Lulung ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kita ikhlasnya hilang. Nah di dalam ibadah kan kita perlu keikhlasan ya Ustadz. Nah gimana nih hukumnya kalau misalnya ada orang yang kalau dilihat sama orang tuh tadi kata Ustazah juga udah dibahas sholatnya dikhusuin, dibagusin, surat-suratnya dipanjangin. Tapi begitu sendiri ya udah dia pilih surat-suratnya yang pendek. Cuma balik lagi sama niat manusia sebenarnya ya. Tapi itu gimana sih apakah ibadahnya tetap diterima atau enggak? Mau izin, Iya. silakan Ustadz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanallah, membicarakan tentang ikhlas ini suatu yang sangat luar biasa karena tadi Ustadz Ahmad Khan sudah mengatakan bahwa ini adalah ruhnya di dalam masalah ibadah. Diterimakah ketika seseorang melaksanakan ibadah tanpa ikhlas?
Jawabannya dengan lengkap pastinya tidak. Karena dalam kalimat yang sangat indah kalau kita lihat dari perkataan para ulama, kalimat yang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup ini untuk dilihat, diuji siapa amalan yang paling baik. Amalan paling baik itu bukan amalan yang paling banyak. Buktinya apa? Liyablu ahsanu amala. Amala itu satu. Tidak liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak amala, tapi amala. Anda satu amal dengan ikhlas itu menjulang tinggi pahalanya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Untuk melihat keikhlasan bukan dilihat daripada berapa lama dia sholat. Berapa banyak dia beramal. Ya ataupun tidak dilihat sedikitnya. Tapi ini adalah lihat daripada keikhlasan yang dilakukan. Tadi Masya Allah sudah disampaikan ikhlas itu bagaimana. Namun yang jelas usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sholat ketika dilihat orang diperpanjang. Untuk apa tujuannya? Wallahu a'lam. Kalau karena Allah diterima. Namun kalau seandainya dilihat orang mau jadi imam atau bagaimana. Pastinya Rasulullah pun pernah menegur kepada Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal pernah menjadi imam. Imamnya itu panjang dia baca. Khususnya di sholat isya. Mengadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah ini Mu'ad bin Jabal. Surat Al-Fatihah selesai. Lalu dia baca suratul Baqarah. Lengkap semuanya sampai kami kelelahan. Dipanggil. Apa perkataan Rasulullah kepada Mu'ad? Ya Mu'ad, afatanun fiddin, afatanun fiddin, afatanun fiddin. Sampai 3 kali. Kamu mau bikin fitnah di dalam agama ini? Kamu bikin masalah dalam agama ini? Ini perkataan luar biasa. Apa kamu tidak pernah sholat di belakangku? Jadi subhanallah, lihat kenyataan yang indah. Kalau dicek, mau sholatkah? Mau tausiahkah? Mau baca Qurankah? Kalau niatnya bukan karena Allah, nol, tidak ada masalah untuk di akhiratnya. Tapi punten, yang jelas di akhirat tidak dapat pahala apa-apa. Rugi kan? Kalaulah ada orang, punten sekarang, sholat saja ya langsung berhadapan dengan Allah. Ketika tidak ada niat ikhlas, haba aman surah, lepas begitu saja. Mungkin kalau ada orang bikin konten, dimasukkan ke Instagramnya, dimasukkan ke YouTube-nya. Niatnya hanya untuk mencari followers, tidak ada keikhlasan, tidak akan dapat apa-apa di akhirat. Allah. Iya, bagaimana agar followers saya banyak? Itu yang mengerikan kan? Dia hanya mendapatkan followersnya saja. Dia hanya mendapatkan apa saja. Biar dapatkan ini, biar dapat. Bukankah Rasulullah mengatakan awwaluman ulqiya binnar? Aukamakal, yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Mereka itu adalah apa? Mereka adalah orang yang suka baca Quran. Hobi baca Quran, suara bagus. Begitu dijerumuskan ke dalam neraka, dia tanya, kenapa aku ke neraka? Jawabannya, bukankah aku selalu baca Quran? Allah katakan, ya kamu baca Quran. Tapi anda baca Quran bukan karena aku. Liuqalul qari, agar anda dikatakan orang qari. Subhanallah, ada orang yang pandai infaknya. Pertama ke neraka, ditanya, kenapa aku masuk neraka? Bukankah infakku banyak? Jawabannya mengatakan, anda infak bukan karena Allah, tapi anda infak agar dikatakan dermawan. Subhanallah, ada orang ceramah ke sana kemari, menyampaikan itu dan ini. Ternyata pertama kali masuk neraka. Jawabannya apa? Karena anda menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi niatmu bukan karena i'laan li kalimatillah. Ikhlas, tapi anda mungkin ingin tenar, atau mungkin anda ingin mendapatkan harta, atau ingin mendudukan kedudukan. Ini yang sangat mengerikan. Ikhlas itu luar biasa. Satu hal mungkin semua terkenal nama Zubaidah, istrinya daripada Harun ar-Rasyid yang mengalirkan air dari Baghdad. Ternyata dia mengatakan, aku tidak bangga dengan air yang aku alirkan dari Baghdad ke Mekah, tapi aku lebih membanggakan sholat 2 rakaat di tengah malam. Subhan. Kenapa? Karena aku tidak tahan dengan pujian orang ketika memuji aku dalam perbuatan ini. Subhanallah. Ini adalah keikhlasan yang sangat Luar utama. biasa. Allah ibarik. Jazakallah, terima kasih Ustadz Abi Maki, luar biasa sekali kisahnya. Bu, jadi perbuatan baik juga kalau tidak dibarengi dengan niat yang baik, bahaya ya Bu ya. Bahaya Bu. Nah baik buat jamaah, setelah ini insya Allah kita akan menjawab segala pertanyaan bahkan permasalahan jamaah yang ada di rumah ataupun di studio dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Tentunya juga akan ada bahasan menarik lagi, kita akan bahas lebih dalam lagi tema kita hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.